Anda mau menyelamatkan istri dan anak Anda, datanglah ke kota RB. Bawa uang tebusan 4 miliar besok, sebelum jam 12 malam. Halo? Halo? Halo, Pak. Aku boleh pinjam 4 miliar gak, Pak? Aku mohon, Pak. Menjelang hari jadi pernikahan yang ke-15, istri saya pergi ke luar negeri untuk mengunjungi cinta pertamanya. Anak laki-laki kami memilih ikut dengan ibunya. Mereka meninggalkan saya demi merayakan ulang tahun laki-laki itu. Orang pertama yang mengabari saya bukan mereka, tapi penculik. Sayang, Pak. Selamatin kita, Pak. Saya udah bawa uangnya. Sekarang lepasin mereka. Kalian udah punya uangnya, sekarang lepasin mereka. Terus aku gimana, Mel? Om ini masih di sana. Tolong lepasin dia. 4 miliar. 4 miliar itu cuma buat 2 orang. Kalau kalian mau lepaskan ini, silahkan bawa 2 miliar lagi. Saya pasti bakal bayar kalian. Tapi tolong lepasin dia dulu. Bahkan saya bisa kasih kalian 2 kali lipat. Kamu pikir saya bodoh? Gak punya uang? Ya tukarlah sama Sandra lain. Aku gak mau mati, Bang! Pak, gimana kalau Papa yang gantiin Mandi? Biar Mandi bisa pulang sama aku dan Mama. Well, kamu mau apa sih? Hari ini ulang tahun Nyomi Andi, Pak. Masa lagi ulang tahun diculik sih? Tapi Papa gimana? Apa kamu lupa? Ini adalah wedding anniversary Papa sama Mama yang ke-12. Nanti saya bakal nyelamatin Papa juga kok. Jangan egois lah. Mah, ngomong sesuatu dong. Sayang. Anggap aja ini hadiah anniversary kita ya. Tolong bebasin Yandi. Aku janji. Aku pasti bakalan kumpulin uang buat bebasin kamu. Kamu mau apa sih? Kalau dia nggak ada gantinya, dia akan saya bunuh. Melisa! Sayang. Sayang, aku mohon. Kita udah menikah selama 15 tahun. Aku mohon sama kamu ya. Tolong bebasin Yandi. Aku janji. Apapun yang kamu mau pasti aku lakuin. Tapi tolong bebasin Yandi. Buruan bilang setuju. Kalau sampai Om Andi kenapa-napa, aku sama Mama gak bakal pernah maafin Papa lagi. Sayang, please sayang. Baik. Aku gantiin dia. Yan, akhirnya kamu bisa pulang. Om, ayo kita pulang. Jangan pukul saya. Jangan pukul saya. Pergi sana. Keluarga kamu sudah bayar tebusannya. Pergi! Akhirnya saya bebas setelah 3 tahun menjadi sandera pengusaha judi online di luar negeri. Tuan muda. Setelah mereka bilang uang tebusan udah dibayar oleh keluarga, saya kira keluarga yang dimaksud itu adalah istri dan anak saya sendiri. Tapi ternyata ayah saya, keluarga saya satu-satunya. Dan saya mengkhianati dia selama 15 tahun demi keluarga saya sendiri. Tuan bahkan rela melepaskan status Tuan sebagai pewaris tunggal AR Group. Demi mereka. Siapa sangka sekarang semuanya berakhir seperti ini.
Selama 15 tahun Tuan berkorban, apa yang Tuan dapat? Kali ini saya harap Tuan mau pulang bersama saya. Beberapa tahun terakhir ini, kesehatan Tuan besar semakin memburuk. AR Group butuh penerus untuk tetap bertahan. Kontrak ini dibuat dan ditandatangani langsung oleh Tuan besar. Kalau Tuan Muda setuju, bisa langsung tanda tangan. Setelah itu, Tuan Muda akan terbebas dari status Bapak rumah tangga. Tuan Muda akan langsung diangkat sebagai Presiden Direktur AR Group. Tuan Muda akan masuk ke jajaran kaum elit negeri ini. Tuan Muda tidak akan lagi dipandang sebelah mata oleh siapapun. Selama 3 tahun terakhir ini, hidup saya nggak lebih buruk dari seekor anjing dia. Yang membuat saya bertahan adalah istri dan anak. Tuan Muda, Saya masih nggak percaya. Cinta dan pengorbanan saya selama 15 tahun ini tidak sebanding dengan uang senilai 2 miliar. Sebelum saya membuat keputusan, saya mau pulang ke rumah dulu. Rif, mumpung ada Yandi kita makan sama-sama yuk. Karena Melisa bilang lu pulang hari ini. Jadi gue sengaja siapin sushi terenak dan the best di sini. Apalagi kan lu di luar negeri sendirian ya. Di sana mungkin lu jarang banget dapat makanan-makanan enak. Iya gak sih? Mainnya emang the best. Susinya mahal banget om. Iya dong. Ian, kayaknya ini berlebihan deh. Kalah kayak sama siapa aja. Nih, cobain ya. Ini cobain well. Ya. Ini buat Melisa. Sayang, Setelah 3 tahun, apa kamu nggak ngomong sesuatu gitu sama aku, Mel? Bukannya kamu janji ya? Setelah kamu pulang ke rumah, kamu akan ngumpulin uang untuk bayar tebusan buat aku. Tapi kenapa kamu malah biarin aku jadi sandera selama 3 tahun? Papa kan udah gede. Kenapa manja banget sih? Lagian kan uang tembusannya bukan 1 atau 2 juta. Tapi 2 miliar. 2 miliar loh, Pak. Lagian mama kan juga butuh uangnya. Buat jalan perusahaannya. Dan papa tahu sendiri kan, uang sekolah aku di internasional tuh mahal. Jadi dia butuh waktu lah buat ngumpulin uangnya. 3 tahun. Kalian punya waktu selama 3 tahun. Tapi selama itu, kalian gak berhasil untuk ngumpulin uang. Apa? Aku sama sekali gak berarti buat kalian. Rif, lu jangan nyalahin Melisa sama Welly. Waktu itu gue yang minta buat ngambil uang tebusan lo. Lagian kan ya perusahaan dia kan lagi goyang. Ya biasalah. Perusahaan goyang itu butuh suntikan dana, Rif. Minta tebusan dana yang besar. Dana darurat lagi. Lo tahu sendiri kan? Kalau misalnya lu bebas pada waktu itu. Ya emang lu bisa ngebiayain mereka berdua terus ngasilin uang sebanyak itu. Nggak bisa kan? Perusahaan ini tuh udah benar. Demi keberlangsungan mereka berdua. Lo bener. Omongan Om Yandi tuh bener banget. Coba aja kalau mama nggak gunain uangnya buat perusahaannya. Aku sama Om pasti nggak bakal bisa hidup enak ya sekarang. Coba sushi ini deh, Pak. Apa dulu kita pernah makan sushi semahal ini? So, kalau dulu uangnya dipakai buat bebasin papa, ada tuh uang terbuang sia-sia. Welly, jaga bicara kamu. Emang ada yang salah dari omongan aku mah? Papa tuh cuma beban. Bertahun-tahun diam di rumah. Gak pernah ngasilin duit 1% pun. Satu-satunya hal berguna yang pernah papa lakuin dalam hidupnya. Ya cuma gantiin Om Yandi sebagai sandera itu. Welly, cepat kamu minta maaf sama papa kamu. Aku jadi gak nafsu makan. Welly! Welly! Biar aku yang bujuk. Well, Well. Bentar, Well. Aku kan cuma ngomong jujur, Om. Papa kamu kan baru pulang, Well. Meskipun omongan kamu benar, tapi waktunya kurang pas, Well.
15 tahun yang lalu, karena Melissa bilang mau membangun karirnya, saya merelakan status saya sendiri dan jadi bapak rumah tangga. Saya dedikasikan diri saya sepenuhnya untuk keluarga ini. Semua usaha dan pengorbanan saya selama ini pada akhirnya hanya untuk dianggap beban oleh mereka. Sekarang, saya sudah mendapatkan jawabannya. Ini adalah tugas terakhir saya di rumah ini. Dan cara saya mengakhiri semua. Halo Pak Wira, saya sudah bisa pergi sekarang. Pergi? Aku nggak salah dengar. Kamu mau pergi? Kamu kan baru aja pulang. Kamu mau pergi kemana lagi sih? Aku nggak pergi kemana-mana kok. Kamu salah dengar. Syukurlah. Aku pikir kamu bakalan pergi. Kamu juga baru pulang. Mau aku pergi atau tinggal? Apa kamu peduli? Apa ada bedanya buat kamu? Rif, aku tahu. Pasti kamu kecewa kan sama omongannya Welly. Welly itu cuma emosi aja. Karena selama 3 tahun ini dia nunggu kamu pulang. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Welly udah siapin hadiah untuk kamu kok. Spesial lagi. Well, kasih hadiahnya ke papa. Makasih ya. Rif, kita lupain aja semuanya ya. Toh kamu juga kan udah di rumah. Kita bisa ngerayain sama-sama deh ulang tahunnya Welly. Yang ke-15. 3 tahun aku menjalani hidup lebih hina dari anjing liar. Kamu mau aku melupakan semuanya begitu aja, Mel? Baik. Aku seneng banget dengarnya. Ya udah, kalau gitu hari ini kamu gak usah masak ya. Kita makan malam bareng-bareng di luar gimana? Mama lupa ya? Om Heli tuh udah atur janji sama investor. Kita tuh bakal makan mewah. Ngapain ngajak dia sih? Rif, aku lupa. Kalau enggak nanti aku orderin kamu makan aja ya, gimana? Gak apa-apa. Kamu gak usah khawatirin aku. Ya, aku... Om ini udah datang. Tuh kan bener. Oh ini hadiah buat lo ya Rif ya? Sorry ya Rif, gue gak tahu lagi. Rif, aku bisa jelasin ke kamu. Udah gak apa-apa. Kamu kan ada janji sama investor. Jangan jadiin aku jadi batu penghalang. Rif, kenapa harus susah-susah jelasin ke papa sih, Mah? Udah buruan ayo kita pergi, bisnis lebih penting. Bener Mel, akhirnya aku berhasil janjian sama Pak Yongki. Dan dia itu tangan kanan Pak Han, CIO-nya AR Group. Dan kita gak boleh terlambat Mel. Air Group? Hmm. Wah, aku gak nyangka ternyata koneksi sama Andi sekeren itu. Mah, ayo buruan kita pergi. Mama nunggu apa lagi sih, Mah? Ayo buruan kita pergi. Nanti aku pulang ke rumah aku jelasin ke kamu ya. Kamu tunggu aku. Bagus banget sih gambarnya. Siapa itu? Papa ya? Kok gantengan papa sih? Hah? Gantengan kamu papa? Bapak.
Apa emang superhero aku dan mama? Sayang, makasih banget ya. Kamu tuh berjasa banget buat aku sama Welly. Padahal kamu tuh udah ngurus rumah. Tapi kamu bisa ngejaga dan ngerawat kita. Oh ya, aku janji aku sama Welly bakalan sering kasih kamu hadiah yang spesial. Makasih sayang. Ini buat aku nih. Iya, kamu buka deh. Selamat hari ayah. Jadi ini hadiah spesial yang buat aku. Hadiah yang dibuang sama cinta pertama kamu. Karena Tuan Besar takut Tuan Muda menyesal, beliau membuat kontrak ini untuk berjaga-jaga. Setelah kontrak ini ditandatangani, Tuan Muda harus resmi berpisah dengan istri dan anak Tuan. Tuan Besar telah menyiapkan calon pendamping baru buat Tuan Muda. Setelah Tuan Muda resmi bercerai dengan Non Melisa, kalian baru bisa menikah secepatnya. Baik. Ya lo, Wel. Pah, buruan pulang. Terjadi sesuatu sama Mama dan Om Yandi, Pah. Ada apa, Wel? Udah, nggak usah banyak tanya, Pah. Buruan pulang. Saya harus pulang ke rumah. Ada urusan. Setelah urusan selesai, saya akan tanda tangan kontraknya. Ya. Well, mama kamu kenapa? Kenapa diem aja? Buruan bantuin Mama. Yan, kamu udah baik kan? Makanya kamu tuh kalau minum jangan kebanyakan. Iya, Mel. Alkohol sebanyak apapun gak akan mempan buat aku. Andai aja waktu itu aku gak ke kota RB, kita pasti udah jadi suami istri, Mel. Si Arif pasti gak akan punya kesempatan. Kamu mabuk, Yan. Iya, aku mabuk. Aku mabuk dan aku sadar, Mel. Atas apa yang aku omongin semuanya. Kalau Arifin itu gagal total jadi suami kamu. Dia tuh gak pantas jadi pasangan kamu, tau gak? Mel. Kenapa kamu gak cerai aja sih, Mel? Kita bisa mulai lagi dari awal lagi, Mel. Ma, Mama, Kamu istirahat dulu aja, Yan. Rif, kamu jangan salah paham. Tadi Yandi tuh abis mabuk sama investor. Terus aku nggak tega kalau dia pulang sendirian, makanya aku bawa ke sini. Iya, tapi kenapa dia harus tidur di tempat tidur kita? Kamu masih curiga? Aku kan udah bilang sama kamu kalau aku sama Yandi itu nggak ada apa-apa. Lagian kita tuh udah nikah 15 tahun, anak kita juga udah besar. Kamu kenapa sih masih aja cemburu sama aku? Mendingan gini deh, kamu beresin aja kamar tamu. Terus kamu tidur di sana. Kondisi Yandi juga nggak memungkinkan kan untuk pindah ke kamar itu. Malam ini juga aku bakalan ngerawat dan nemenin dia. Oke, aku akan turutin semua apa kata kamu. Karena setelah ini, kamu gak akan pernah melihat aku lagi, Mel. Arif. Arif. Tadi gue gak sengaja muntah di mana-mana. Melisa jadi bantu bersihin kaki gue. Lu udah berapa lama nikah sama dia? 15 tahun kan? Tapi gue yakin lu belum pernah kan diperlakukan kayak gini sama dia. Gue gak nyangka ya lo seberuntung itu. Maksud lu apa? Setelah dihajar habis-habisan selama 3 tahun. Bisa-bisanya ya lu ya. Balik dalam keadaan hidup-hidup. Lu tau dari mana? Semua itu skenario gue. Harusnya lu tuh gak usah balik ke sini lagi. Karena Melisa akan gue lamar. Dan lu mau tahu apa jawabannya? Dia pasti akan nerima lamaran gue.
Lu gak takut kalau gue? Takut apa? Takut apa? Takut apa gue bilang, ah? Laporin aja ke Melisa, laporin. Yan, kamu di mana? Rif, lu tuh gak usah naif ya. Percaya deh sama gue. Kalau Melisa dikasih pilihan sekali lagi, dia pasti akan tetap ninggalin lo. Karena apa? Karena lu adalah temen satu ranjangnya doang. Beda sama gue. Kalau gue adalah cinta pertamanya dan suami impiannya. Hah? Yandi, kamu di mana? Mana sih? Arif, kamu lihat Yandi gak? Yandi? Yandi, kamu kenapa? Yandi? Tolong, jangan pukulin gue, Rif. Rif, ampun, Rif. Gue gak akan ngerebut Melisa, ampun. Tolong. Melisa, ini bukan aku. Jangan sentuh Yandi! Real Buzz APP. Buzz you up.